Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya bersuka cita bisa kembali menyapa saudara pagi hari ini melalui renungan pagi kita. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita semuanya. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang bersama-sama dengan kita. Dan bersama Dia kita akan melalui hari-hari kita dengan penuh sukacita, penuh kemenangan. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin mengkhotbahkan sesuatu yang sederhana bagi semua kita. Dalam beberapa menit ke depan, mari kita bersama-sama menaruh perhatian untuk renungan pagi kita pada pagi hari ini. Untuk mendasari renungan kita pada pagi hari ini, saya membacakan dari Galatia 6 ayat yang ke-9. Sebuah ayat yang mungkin saudara sudah dengar berkali-kali. Pagi ini saya ingin membawakannya untuk saudara. Galatia 6 ayat yang ke-9. Karena itu janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Nah, Bapak dan Ibu, saudara semua, ada sebuah cerita yang ingin saya ceritakan kepada saudara untuk menjelaskan ayat tadi. Ceritanya bisa saudara ikuti sebagai berikut. Kalau saya sebut sebuah nama Edward Kimball, mungkin sebagian saudara tidak akan pernah mengenal nama ini. Atau ini siapa sih gitu ya. Tapi bermula dari orang ini, kemudian Allah melakukan begitu banyak hal besar. Edward Kimball bukan pendeta besar. Dalam tanda kutip, ia hanyalah guru sekolah minggu biasa. Dia juga bukan penulis buku terkenal. Dia bukan pengkhotbah terkenal. Edward Kimball hanyalah seorang guru sekolah minggu biasa yang melayani di sebuah gereja kecil di Boston di Amerika Serikat sekitar akhir tahun 1850-an. Kimball adalah seseorang yang mengasihi Tuhan dan hanya mengajar sekolah minggu lah yang dia bisa. Dia mengasihi anak-anak dan dia menyediakan waktu secara khusus untuk berdoa buat setiap anak-anak yang diajar. Nah, Bapak dan Ibu, ada salah satu muridnya yang bernama Dwight L. Moody atau dikenal sebagai D.L. Moody. Anak ini berusia 17 tahun. Pada saat itu ekonomi Amerika belum begitu membaik. Jadi D.L. Moody yang berumur 17 tahun ini harus bekerja di sebuah toko sepatu untuk membantu orang tuanya. Roh Kudus menaruh dalam hati Kimball bahwa dia harus berdoa untuk D.L. Moody. Dia berdoa untuk D.L. Moody setiap hari, dan pada satu hari dia mendatangi tempat di mana D.L. Moody bekerja. Lalu dia mulai berbicara mengenai Kristus kepada D.L. Moody. Dan hasilnya D.L. Moody pun menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Kalau saudara rajin membaca, saudara gemar membaca, mengikuti perkembangan atau sejarah gereja, pasti saudara akan dengar nama D.L. Moody. Siapakah D.L. Moody? Setelah pertobatannya, Moody bertumbuh dalam iman dan mulai aktif dalam pelayanan. Dia dikenal sebagai hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Atas namanya didirikan Moody Bible Institute. Hingga kini pun institut tersebut masih melatih banyak hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Dan itu dimulai dari seorang guru sekolah minggu yang taat dan mendengarkan Roh Kudus dan mengasihi satu jiwa dengan sungguh-sungguh. Dampak berantai dari satu pelayanan kecil berdampak secara luar biasa. Lalu sejarah mencatat D.L. Moody memuridkan seseorang hamba Tuhan yang bernama F.B. Meyer. F.B. Meyer memuridkan seorang murid bernama Wilbur Chapman. Wilbur Chapman membawa Billy Sunday kepada Kristus. Billy Sunday memberitakan Injil dan membawa seseorang yang bernama Mordecai Ham kepada Kristus.
Dan kemudian sejarah mencatat pada saat Mordekai berkhotbah di satu mimbar, ada seorang remaja yang menyerahkan hidupnya bagi Kristus, namanya adalah Billy Graham. Sejarah pula lah yang mencatat Billy Graham menjadi seorang penginjil yang memberitakan Injil kepada lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia. Jejaknya tertelusuri. Buku-buku mencatat, kita bisa mempelajarinya bahwa jejaknya kembali kepada seseorang guru sekolah minggu yang bernama Edward Kimball. Sebuah perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Terkadang kita merasa saya ini tidak banyak berguna di gereja, saya tidak banyak berguna untuk pekerjaan Tuhan, saya tidak banyak berguna untuk apapun yang Tuhan inginkan di muka bumi ini. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil jika dilakukan dengan kasih yang besar dan ketaatan yang besar. Satu jiwa yang dijangkau hari ini bisa menjadi penginjil yang besar yang akan menjangkau jutaan jiwa lainnya esok hari. Perhatikan, Tuhan tidak memanggil saya dan saudara untuk populer, tidak. Tapi Dia memanggil saya dan saudara untuk taat dan setia, karena taat dan setia memiliki bobot yang sangat besar dalam kehidupan kekristenan. Siapapun saudara dan apapun yang saudara lakukan, mungkin saudara merasa apa yang saudara lakukan kecil, tapi percayalah, sekali lagi saya mau ulangi pernyataan saya, Tuhan tidak memanggil saudara dan saya untuk populer, tidak. Dia memanggil saya dan saudara untuk taat dan setia sekalipun kita melakukan pekerjaan di pandang dunia kecil. Tapi percayalah bahwa itu bisa berdampak sesuatu yang besar di tangan Allah. Tuhan memberkati kita.